خالق الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah yang berulang kali selalu kita ucapkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana karena nikmatnya, karena inayah, pertolongan dan anugerahnya, kita berada di dalam menetapi Islam, menetapi iman, menetapi Alkitab dan Sunnah, istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah, tanpa inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia tidak punya kekuatan, kemampuan, kepastian terhadap dirinya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada upadaya, tidak ada kekuatan kecuali jika Allah memberikan pertolongan. Kata para ulama, makna dari la haula wa la quwwata illa billah, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah, wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada upadaya, kekuatan untuk menghindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jika Allah memberikan penjagaan, dijaga oleh Allah, selamat dari kemaksiatan. Apalagi akhir zaman ini, saudara, kemaksiatan merajalela, menimpa bukan hanya kepada anak muda, orang tua. Dulu kita mendengar cerita, baca hadis, zaman itu terjadi waliyadzubillah perzinaan, orang sudah tua nggak bisa jalan. Zaman Rasulullah terjadi berzina. Wah, kita sudah heran, orang mendengarkan, perasaan kita lah ya, orang tua sudah dekat, nek cara Jawa nama mambu lemah ya. Koyo cek sempat-sempate, nggak bisa jalan juga. Nah, tapi itu terjadi zaman ini, saudara, intisyar, khususnya pengaruh media sosial ya. Coba ibu-ibu, mohon maaf, bahkan nenek-nenek, sampai waktunya masak masih pegang HP. Nah, apa yang dilihat? Ya, yang dilihat ya jauh dari agama istilahnya. Apakah chattingan? Jadi sudah sepuh masih pegangannya HP. Itu tuntutan zaman. Kalau nggak gitu nggak keren. Walaupun sudah mbah-mbah nggak keren kalau nggak pegang HP, ketinggalan zaman. Subhanallah, bahwa di akhir zaman tidak ada yang bisa melindungi kita jauh dari kemaksiatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekuatan apapun untuk kita bertakwa kepada Allah, wala quwwata ala ta'atillah, taat kepada Allah, illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka bersyukurlah saudara ketika kita dimudahkan. Orang lain ada yang susah, mau sholat berjamaah ke masjid itu susahnya setengah mampus.
Bukan setengah mati, kalau dulu setengah mati si ono jalan setengah mampus. Bahasa sekarang ada aja halangannya. Ya, apakah sakit, apakah sibuk, apakah repot. Ya. Jadi hambatannya banyak, saudara. Apalagi datang kajian susah. Kecuali kalau Allah memberikan kekuatan, berikan ketabahan. Kadang orang mengira, ada yang mengira begini, Allah sekarang sudah dimudahkan oleh Allah, bisa lewat YouTube. Prakteknya enggak seperti itu. Kalau enggak datang ke tempat kajian, paling tidak itu kesungguhan konsentrasi untuk mendengar itu tinggal mungkin 50-60%. Soalnya apa? Disambi, samben. YouTube-nya di setel karo ngombe kopi. Karo apa ngurusi anake, dolinan karo anake. Jadi enggak bisa konsen. Ada yang cari waktu khusus mendekati tidur. Wis ditoto bantale. Tata es karo geletak iki. Khusyuk iki. Geletak taruh setelane enggak sampai 5 menit hilang, Mas. Habis itu tangi-tangi ngipi, aku ngipi ono pengajian. Dari ngipi jadi mimpi. Itulah kondisi zaman, saudaraku. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Kita kadang seperti ini merasa bukan nikmat karena dimudahkan oleh Allah. Kita mau datang ke masjid enggak berat. Kita mau datang ke kajian enggak berat, enteng gitu, ringan. Padahal itu nikmat besar. Kalau kita nggak mengingat itu, diperbandingkan, dibanding-bandingke dengan orang-orang yang kesulitan, nggak syukur kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas berpesan doa khusus setelah sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu menunjukkan sesuatu yang berat itu. Karena masih perlu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. A'inna ya Allah, tolong kami, mudahkan ya Allah. Ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah, ingat kepadamu. Saking beratnya zikir, saudara, kalau Allah enggak mendengar, enggak menolong, sampai ketika kita posisi berzikir itu enggak ingat juga sama Allah. Padahal maknanya zikir itu ingat kepada Allah. Eling, ingat sama Allah. Pas kita sujud, Allahu Akbar, eling, aku sujud nanggone Gusti Allah, saya sedang menghamba kepada Allah. Itu kita nggak ingat. Itu kalau Allah nggak ngasih apa namanya, pertolongan. Apalagi ketika kita tidak dalam keadaan berzikir, ya. Contohnya tadi malam, betul ngacung. Padahal ya kadang-kadang ya rambut sudah merata ubannya. Wah, matau ini karo ngopi pisan. Seorang ngantuk nonton final. Sing ditonton sinten? Maradona. Sama sapa sih toh? Lawannya? Ya kok Maradona toh, ambien. Lionel Messi nggih. Sama Prancis apa sih itu? Bapake. Bape apa bapake? Apa abape? Nah. Padahal ya kita nggak kenal. Ngono yo. Wah. Nek kopi gak pati adoh itu ketendang juga wae. Dua sama melu-melu sikil. Padahal ya nggak kenal, ya nggak ngerti, ngertine ya. Jago Prancis. Jago Argentina sampai jam pinten niku? 1:30. Saya juga nonton, cuman ya diluk keturun. Ketiduran ya. Lihat sebentar ada wah final nih kayak rame. Soalnya tetangga depan itu rame sorak-sorak. Tapi saya alhamdulillah ketiduran juga. Ini saya hanya ngasih gambaran, saudara.
Saya ngasih gambaran betapa keadaan dunia ini semakin lama orang jauh dari Allah itu tidak terasa, kayak biasa saja gitu. Nah, tapi sebagian ada yang dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Iso eling karo Gusti Allah, bisa ingat dalam keadaan duduk, keadaan tiduran, keadaan berdiri, keadaan jalan. Wah, apa ini? Ulil albab. Kata Allah, inilah hamba-hambaku yang ulil albab, yang cerdas. Wong pinter ya Kim, ciri-cirinya. Tapi tidak mudah saudara, kecuali kalau Allah memberikan pertolongan. Soalnya apa? Al biasa'u minal kulino. Karena biasa, hilanglah rasa. Kebiasaan kita tuh yang membawa kita nggak terbiasa. Sesuatu yang seperti zikir itu menjadi aneh. Tapi kalau terbiasa, ya nggak aneh. Selalu ingat dengan Allah, ngambil makanan ingat Allah, bismillah, alhamdulillah. Habis makan ingat Allah, jalan, alhamdulillah, masih bisa dikasih kaki oleh Allah, bisa berjalan. Terus aja ingat sama Allah. Nah, ini dia yang kita cari. Karena inilah hamba yang sebenarnya, hamba yang menunjukkan cintanya, imannya, takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika, bisa bersyukur kepada Allah. Orang ingat dengan nikmat Allah, bisa bersyukur, semangat beribadah. Bersyukur itu prakteknya semangat beribadah. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, selalu memperbaiki ibadah, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang banyak itu kadang-kadang hanya fokus kepada jumlahnya. Besok sholat rawatib tertib, alhamdulillah, ya itu juga bagus. Bahkan bisa sholat malam tertib, alhamdulillah, bersyukur. Tapi kadang banyak juga yang lupa dengan meningkatkan kualitasnya. Kualitas ini kesempurnaannya, kesempurnaannya ibadah kepada Allah. Contohnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yurfa'u min ummati, dalam sebagian riwayat al-khusyu'. Pertama kali yang akan diangkat dari umatku adalah kehusyuan. Khusyuk. Sanes khusyuk nggih. Cara Jawa khusyuk napa khusyuk? Kalau khusyuk jadi kakune pendak isu. Khusyuk itu fi'lul qalbi, pekerjaan hati. Nyambung kali Gusti Allah. Sering nangis, sepertiga malam nangis. Ya, padahal masih muda, belum tua. Kalau orang menangis itu kan biasanya orang sudah sakit parah, baru nangis. Nggih ta? Pingin waras. Orang sudah sepuh nangis, pingin balik nom maneh. Pingin balik nom maneh. Sedangkan nopo mbah kok nangis? Pingin nom maneh. Lan terus nek nom terus nopo? Rabi maneh. Lah tiba iku sing ditangisi. Saudara, jangan menunggu seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, memotivasi kita. Salah satu 7 golongan yang besok akan dinaungi di padang mahsyar secara khusus dengan naungan Allah, di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang mengira, wah kalau pemuda harus tumbuh ibadah ini berarti harus beda sama yang lain penampilannya. Tidak beda. Ya pakaiannya ya biasa, ya sekolah ya biasa, aktivitas ya biasa, tapi dia punya
motivasi, punya istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Solatnya dijaga, solat sunnahnya dijaga, hafalan Qur'annya dijaga. Saya dulu masih kalau ngomong begini teringat, masih muda sampai di Masjidil Haram. Sekitar waktu itu saya masih baru masuk SMA, insyaallah, haji ke Mekah tahun 93. Ketemu pemuda di depan Masjidil Haram, tak lihat ini wajahnya bukan orang Arab. Kalau dulu, kalau sampai sekarang kita bilang bule, ya. Bule nama bule. Nah, tak lihat ini bukan orang Arab ini. Tak ajak bahasa Arab kok nyambung. Ya nyambung-nyambungnya sebisa saya saat ini. Tanya min aina anta? Ternyata min Almania. Almani itu mana? Jerman. Jerman itu mayoritas Kristen atau banyak Kristen. Almani. Loh, anta Muslim? Oh, ana Muslim. Anta tahujj hajj al-an? Aywa ana al-hajj. Saya baca Quran, saudara. Dia pegang Quran kecil kali. Sekarang ditutup lagi, buka lagi. Waktu itu saya sendiri baru mau memulai menghafal. Ternyata dia ingat saya waktu itu sudah hafal 17 juz. Padahal tak dengarkan, ya bacanya ya bagus, tapi ya logat Jerman. Oh, jangan nanti mereng apa suaranya orang Jerman kalau ngomong. Ya wis ngono kuwi. Parah jauh dengan kita. Orang maca Quran. Yang kita ambil anak muda dari Jerman, dia mahasiswa. Ya. Dia di negara yang bukan mayoritas muslim bisa hafal Quran 17 juz tanpa ada gurunya. Nah, waktu itu yang termasuk saya pulang terus termotivasi untuk menghafal Quran. Saya katakan di Indonesia mayoritas muslim, apalagi saya hari-hari pegang Quran. Waktu itu masih di Islam Jamaah. Masih di Islam Jamaah. Ya, untuk memotivasi salah satu yang saya ambil itu. Lah saya tiap hari pegang Quran, masa nggak bisa hafalkan Quran? Nah, sehingga itu memotivasi setelah ketemu dalil syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ternyata di mana saja kita berada, asalkan kita punya kemauan, maka di situ pasti mudah. Geraknya itu ibadah terus. Ngomong saomong dengan orang, ngomongkan kebaikan, ngomongkan tentang nolong orang, tentang mengkondisikan sesuatunya, ibadah semua. Gerak sak gerak, jadi ibadah, jadi kebaikan. Ketemu tahu-tahu berapa desa, tahu-tahu hilang, ambles, hilang. Berapa puluh ribu orang. Ini oleh Allah terus manusia, orang Islam terutama diingatkan jangan merasa aman, karena dimanapun kita berada siksa Allah sewaktu-waktu. Sebagai peringatan bagi manusia ini, ya awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Kalau siksa saya datang di waktu pagi, mereka sedang bermain-main, apa aman? Siapa yang bisa menolak siksa saya? Tidak ada. Maka saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jaga diri kita. Kira-kira apa penyebab datangnya cobaan dan apa hikmah di balik itu? Kurang lebih cobaan ataupun musibah itu datang dua macam. Yang pertama karena kemaksiatan, karena keburukan, merajalelanya kemaksiatan di kalangan manusia. Itu satu. Yang kedua, yang kita bahas juga, karena Allah ingin menunjukkan cintanya kepada suatu kaum dan untuk meninggikan derajat mereka.
ikhtibar. Namanya ikhtibar itu pengetesan. Apa pengetesannya? Dicoba sampai di mana cintanya kepada Allah, sampai di mana kesabarannya. Ini yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari musibah-musibah yang besar, dari cobaan-cobaan yang besar. Dan umpama terkena yang kedua saja. Soalnya yang pertama ini tadi berat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di muka bumi ini semuanya karena perbuatan manusia, karena kemaksiatan manusia. Zaman Nabi Nuh, musibah besarnya apa? Musibahnya adalah banjir. Air dari langit, hujan yang sangat deras, bahkan air nyumber dari dalam bumi sehingga bertemu, sehingga seluruh dunia ini banjir. Zaman Nabi Nuh. Yang kita ambil apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yang sering diungkap dalam ayat, kesyirikan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Sudah hampir disiksa itulah oleh Allah para pemimpin kaum Nabi Nuh. Sudah 950 tahun didakwai oleh Nabi Nuh. Ajakan utamanya tinggalkan patung-patung itu, jangan syirik. Sudah mendekati Allah menurunkan siksa, masih terus mereka bersabar mengajak kaumnya, jangan kalian tinggalkan ini sementara. Mereka sudah terasa akan ada musibah-musibah besar katanya. Jangan tinggalkan berhala waddan, suwa'an, suwa' wa yaghus wa ya'uq wa nasra. Masya Allah. Akhirnya Allah menenggelamkan mereka semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya di antara kaum Nuh ada yang disayangi oleh Allah, maksudnya yang kafir, maka yang disayangi seorang wanita, seorang ibu yang lari ingin menyelamatkan bayinya, sampai naik gunung menghindari air. Ketika air sudah sampai di dadanya, anaknya diangkat di pundaknya. Ketika air sampai di pundaknya, angkat di kepalanya. Ketika sudah dia tenggelam, kelep, masih berjuang, anaknya diangkat. Saking apa? Menunjukkan wanita sangat sayang, seorang ibu sangat sayang kepada anaknya. Kata Rasul, seandainya Allah menyayangi kaumnya Nuh, maka yang disayangi wanita ini selamatkan, pantas ini selamatkan. Nggih, pantas nih. Tapi pelanggaran kesyirikan itulah yang membuat Allah murka. Kalau sudah kesyirikan, saudara, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba perhatikan teman-teman atau para ustadz atau para kiai yang meneliti tempat-tempat kejadian musibah. Kalau itu besar, biasanya tidak lepas dari yang namanya merajalelanya kesyirikan. Itu pasti. Di mana-mana begitu. Nah, dulu beberapa bulan yang lalu ada seorang ustadz memviralkan di YouTube ya. Dia tendang, dia buang sesajen. Itu kan? Ramai kan? Bahkan dia dituntut. Itu di mana? Di sekitarnya sana. Yang ambles itu. Yang beberapa bulan lalu. Artinya kesyirikan di sana merajalela, tidak ada yang bisa mengingatkan. Padahal kesyirikan itu sumber musibah. Nah, kalau ada kesyirikan kok tidak ada musibah, itu namanya istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesyirikan itu adalah sumber, cepat atau lambat itulah yang mendatangkan musibah. Kesyirikan. Kemudian kaum Nabi Lut, coba. Apa siksanya kaum Nabi Lut? Buminya dibalik oleh Allah. Pertama buminya bukan hanya gempa, dicopot oleh dengan sayapnya malaikat Jibril. Itu bumi kawasan Lut itu diangkat semua. Wah, sampai ke langit atas sana. Tinggi 500 tahun loh perjalanan ke atas. Sampai malaikat yang di langit mendengar suara ayam, suara kambing, suara mereka, diangkat semua itu.
Habis itu terus dibelekkan ke bawah. Bus. Dilepas ke bawah. Itu menunjukkan betapa besarnya dosa LGBT. LGBT itu apa? Lanang karo lanang, wedok karo wedok. Nah, untungnya Piala Dunia, katanya yang senang Piala Dunia, diadakan di Qatar tidak ada LGBT. Alhamdulillah. Senang bolanya apa senang kabar itunya? Nah, itu kabar baiknya diantaranya. Padahal itu setiap Piala Dunia itu menjadi satu momen tersendiri untuk memviralkan itu. Anda mendengar baru-baru ini sudah seperti di Cianjur itu. Mendengar nggak? LGBT merajalela juga. Nah, teman ustadz yang ada di sana mengabarkan paling tidak 1.000 orang lah kurang lebih itu sudah berani, istilahnya biasa jalan terang-terangan itu. Tidak ada yang negur, tidak ada yang ngasih tahu. Padahal Muslim. Kesyirikan. Ada satu desa, satu tempat masjid dan Muslimnya di situ masih masih pakai baju Muslim, masih pakai kerudung, tapi semua sudah Kristen. Sudah nggak sholat, sudah ganti nyanyi-nyanyi. Kesyirikan, nyembah Nabi Isa. Nah, itu perzinaan itu penyebab datangnya musibah. Kemudian riba, banyak sekali dalam ayat yang hal itu tampak sekali. Berarti zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Lalu apa hikmah di balik itu? Itu akhir ayatnya tadi ditutup la'allahum yarji'un. Jadi jenis musibah pertama, hikmah yang perlu kita ambil, apa manfaat, apa hikmah, la'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah perbanyak saudara, jangan menunggu yang lain yang berdosa walaupun kita merasa jarang berdosa, barangkali ada yang merasa begitu. Kembalilah kepada Allah, barangkali dengan kita banyak yang kembali kepada Allah. Taba ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan lingkungan kita. Karena orang baik insya Allah ada pengaruh kebaikannya ada berkahnya bagi alam sekitarnya. La'allahum yarji'un, kata Allah, supaya mereka kembali. Kadang-kadang kita itu menjadi lengah karena merasa aman itu tadi. Padahal merasa aman itu bahaya, itu menunjukkan kesombongan, itu menunjukkan lemahnya iman. Sekarang ini beberapa hari ini kan sudah ditunjukkan hasil penelitiannya dari badan BNKG ya, bahwa Jawa Timur adalah rawan tsunami, terutama yang dekat Trenggalek, kemudian Pacitan. Nah, kita yang di sini aman Kediri. Loh, siksa Allah itu tidak hanya tsunami, saudara. Angin yang namanya angin puting, kita siapa yang merasa aman dari angin itu? Sewaktu Allah menghancurkan dengan angin. Ketika Rasulullah di Madinah melihat mendung dan datang angin, beliau keluar masuk dari rumah, panik. Padahal di Madinah jarang hujan. Jarang apa? Kata Ibu Aisyah, kenapa kok panik? Tapi kalau sudah turun hujan, beliau terus kelihatan ceria. Kalau masih mendung, masih angin gitu, takut Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa kamu nggak ngerti bahwa kaum zaman dulu, contohnya kaum Samud, mereka merasa aman. Kalau ada angin sepoi-sepoi, wah nikmat buka baju, nggak ada siksa. Bahkan ada mendung, sudah dekat mereka mau disiksa oleh Allah. Apa mereka katakan? Hadza 'aridun mumtiruna, katanya. Inilah mendung yang akan menghujani kita, akan subur kita. Padahal setelah itu mendungnya bukan keluar hujan, keluar api dan angin yang membakar mereka. Kenapa? Mereka merasa aman. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang-tenang saja. Maka jadikan ini peringatan. Ya. Dari badan penelitian yang punya itu saja mengatakan
bahaya Jawa Timur ini. Kok tidak ada gerakan bagi kita yang mendengarkan? Padahal bahaya, dalam ancaman bahaya. Dianggap biasa. Maka supaya diingat ketika itu siksa datang, kalau kita tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, selalu mohon mendekat kepada Allah, sulit untuk selamat. Kalau kita tidak termasuk orang yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, maka katut ke bawah. Walaupun itu untuk orang iman itu bernilai cobaan yang insya Allah menghapus dosa kita, tidak berlanjut di akhirat, tapi musibah yang akan membuat kita berat. Ketika coba kisah Bani Israel yang melanggar hari Sabtu, masih ingat? Kan terbagi 3 golongan itu. Melanggar hari Sabtu, ada yang melanggar, ada yang menasihati, ada yang diam. Yang diam tidak menasihati, tanya kepada yang menasihati. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu ingatkan orang yang memang kaum yang memang oleh Allah akan disiksa jarno yang dihancurkan oleh Allah, mereka banyak maksiat, tidak taat. Apa kata yang mengingatkan? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Saya amar ma'ruf, saya nasihati mereka itu sebagai besok alasan di hadapan Allah, saya sudah lepas tanggung jawab, dan supaya mereka bertakwa. Ketika Allah melaknati, dalam riwayat, ketika Allah mendatangkan siksa, yang melanggar hari Sabtu dijadikan apa? Kera. Kunu kiradatan khasiin. Dalam riwayat Ibnu Abbas dijelaskan, yang tidak mengingatkan jadi kera juga. Itu besarnya kesalahan orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kanan kiri melanggar, kita diam saja padahal kita punya kemampuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fashat al-fahishah, ketika zina, pelanggaran besar yang sudah merajalela, terus kita diam padahal kita punya lisan, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk mengingatkan, bahkan merubah, diam saja, illa ammahumullahu bi'adzab, kecuali Allah tidak lama akan meratakan siksa. Ini yang harus kita hindari. Jadi ada jenis-jenis musibah yang datang karena apa tadi? Karena kemaksiatan manusia. Apa hikmah di balik itu yang kita ambil? Segeralah kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un fafirru ilallah. Lari menuju Allah, bertobat kepada Allah. Lalu menambahkan kedekatan kepada Allah, menambahkan khusyuan tadi dalam pembukaan kita sebutkan. Mendekat kepada Allah. Kita itu kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang berat, mendekatnya kepada manusia. Minta tolongnya hanya kepada manusia, seharusnya kepada siapa? Allah dulu. Manusia itu hanya perantara saja. Biasakan lari mendekat mohon pertolongan itu kepada Allah. Dalam ayat disebutkan, wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Kalau tertimpa bahaya, manusia itu mendekat kepada saya, berdiri, duduk, tiduran, ingat terus kalau ada bahaya. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Manusia itu kalau sudah hilang, sudah aman, dia berjalan gelelang-geleleng, tolak-tolak, koyo ora tahu, kayak enggak pernah kenal saya, kata Allah. Tapi kalau sudah kondisi berat, baru dia ingat terus. Ini yang menjadi salah apa? Yang menjadi salah bukan ketika kondisi berat terus mendekat kepada Allah, bukan. Karena ketika sedang aman dia beda, dia lupa sama sekali. Berarti hikmah di balik musibah itu kita disuruh mendekat dan terus seterusnya istiqamah.
kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ketika tertimpa musibah. Mendekat kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, menambah kesabaran, ya, melatih kesabarannya, melatih keyakinannya akan bertemu dengan Allah. Manusia ini, dunia ini terbatas. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, yang mendapat kabar gembira, ini maksudnya hikmah di balik musibah. Kita harus berusaha menjadi orang yang sabar. Sabar mencari ridha Allah. Bagaimana orang sabar itu? Tandanya orang yang istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kalau istirja, yang banyak inilah, yang diharapkan gantinya. Padahal istirja bolak-balik tapi nggak ada gantinya. Berarti ada kesalahan nih. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksudnya? Sungguh kami ini milik Allah, dan kami semua ini akan kembali kepada Allah. Ini yang tidak dihayati. Yang namanya istirja itu ada di dua tempat, di hati berupa keyakinan, lalu di lisan pernyataan innalillah. Baru nanti gantinya datang. Apalagi ditambah Allah ma'jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Enggak lama itu gantinya datang. Cuman orang kalau dikatakan istirja, yang diangen-angen gantinya tok. Padahal seharusnya harus menghayati kualitas iman yang diharapkan dari hikmah terjadi musibah itu. Di samping sabar, kualitas imannya terhadap hari bertemu dengan Allah, namanya iman kepada hari akhir. Di situ innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Nanti terlihat orang kalau kena musibah, dia akan terus dekat dengan Allah. Dia semakin yakin bahwa dirinya juga akan kembali kepada Allah, punya teman. Nah, memang waktunya dia kena musibah. Ada ustadz cerita, teman saya bukan orang Cianjur, dia tuh orang dari mana, hanya lewat di situ. Kebetulan pas lewat dia pas longsor, ya mati. Nah coba saudara, ya kena juga. Artinya sewaktu-waktu musibah itu bisa datang. Siapapun, tidak ada yang aman dari itu. Maka kalau yang tertimpa musibah, yang masih aman ini, melatih diri sabar, melatih diri jadikan itu sebagai ibrah, sebagai gambaran bagi kita bahwa kita akan seperti itu. Musibah suatu waktu datang, kematian contohnya datang, tidak akan bisa dihindari, sehingga meningkatkan apa? Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau adzan dulu no? Nah, lanjut ya. Ini yang pertama. Jadi kita hanya menyimpulkan ada musibah, dan ini banyak di akhir zaman yang datang karena apa? Kemaksiatan, karena merajalelanya kesyirikan, perzinaan, LGBT, itu yang disebut dalam ayat. Disebut dalam ayat. Maka ini perlu kita waspadai. Sekarang sudah penelitian ada di daerah mana sudah 5.000 orang, daerah mana sudah. Coba penampilan ya anak-anak muda sudah laki-laki bareng laki-laki kayak pasangan. Mulai terbiasa. Innalillahi wa inna. Enggak boleh diam kita. Karena masih alhamdulillah di negara kita masih belum dilegalkan itu. Kita masih kuat secara undang-undang, apalagi kita muslim. Ya. Jangan diam, itu mendatangkan musibah. Nah, hikmah dari kejadian ini la'allahum yarji'un. Ayo kita kembali kepada Allah, banyak bertobat, banyak istighfar, mohon pengampunan kepada Allah, ajak anak, istri, saudara kita agar kita semua selamat. Barangkali kita selamat dan bisa juga Allah menyelamatkan orang lain karena kebaikan kita. Yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ada musibah cobaan datang itu sekedar atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
dan bukti cinta Allah kepada kita. Kita dites, diuji sampai di mana kesabarannya, ridhonya dengan qadar Allah, kedekatannya dengan Allah, semakin dekat apa semakin jauh. Itu dites oleh Allah, kasih cobaan. Innallaha idza habba ila qaumin ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji kaum itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia itu mengira, menyangka setelah dia menyatakan iman lalu tidak ada cobaan? Nah, apa cobaan itu? Pertama, jangan takut. Allah akan memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan, tinggi rendahnya kekuatan, ketakwaan, keimanan kita, tidak lebih dari itu. Yang kedua, kalau untuk orang iman, bukan musibah itu datang, cobaan itu datang bukan karena kemaksiatan yang merajalela, berarti itu bukti Allah mencintai kita, Allah ingin ngetes kita. Sampai di mana cinta kita kepada Allah, sebagaimana kedekatan kita kepada Allah, semakin dekat apa semakin jauh. Dicoba oleh Allah. Jangan sampai orang menyatakan iman tapi dia tidak mau cobaan, pasti dicoba. Nabi Ibrahim, apa cobaan Nabi Ibrahim? Berat, tapi akhirnya lulus menjadi apa namanya? Wattakhadallahu Ibrahima khalila, menjadi kekasih dekat Allah, orang termulia, imamul muwahhidin. Dicoba dari segala hal. Banyak hal yang menimpa beliau di negaranya waktu itu di Irak ya. Awalnya di Irak, di kawasan Irak, menghadapi Raja Namrud sendirian, hanya yang iman hanya istrinya. Akhirnya ditangkap, diikat, kemudian dibuang, dibakar. Tidak hanya itu, setelah itu diusir, meninggalkan negaranya. Di perjalanan ketemu raja yang nyembah patung itu, menangkap Sarah. Tapi kemudian ingin mendolimi Sarah, Allah melindungi, terus dikasih budak namanya Hajar. Terus dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Sampai di Syam, Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis. Lama dicoba secara keluarga, tidak punya anak. Cobaan itu. Sampai umur 120 tahun, istrinya umur 90 tahun, nggak punya anak, tapi masih ingin punya anak. Sampai akhirnya Allah pertama lewat istri yang baru, kedua Ibu Hajar, lahirlah Ismail. Kedua, istri yang sudah nenek-nenek itu bisa hamil. Bisa hamil dan bisa melahirkan. Lahirlah Nabi Ishak. Tidak cukup itu, Ismail yang lahir pertama kali masih bayi, disuruh ungsikan ke Mekah. Nah, coba ini kan kehidupan, saudara, betapa berat gitu ya. Lama nunggu ingin punya anak. Setelah punya anak, oleh Allah diperintahkan untuk dipindah dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke Mekah. Itu ribuan kilo. Suruh ngeletakkan di Mekah, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada air, nggak ada kehidupan sama sekali. Ka'bahnya belum ada, Zam-Zam belum ada. Cuma suruh ninggalkan di situ, tinggalkan air sak gerebo, kemudian wadah kurma satu wadah, suruh tinggalkan. Masya Allah, anaknya masih bayi. Nabi Ibrahim jalan, ketika disuruh ninggalkan jalan, nggak noleh. Ditanya sama istrinya, ila aina tatrukuna ya Ibrahim, kemana kau tinggalkan kami di sini? Nggak ada orang. Ditanya berulang kali, nggak tega Nabi Ibrahim menjawab. Lalu istrinya bilang apa? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, mantuk. Nah, iya. Idzan la yudayyuna, kata Ibu Hajar. Kalau memang Allah yang memerintah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Alhamdulillah. Baliklah Ibu Hajar. Nabi Ibrahim sudah sampai tempat yang agak jauh, kembali menoleh anak istrinya, menoleh daerah itu, lapor kepada Allah. Ya Allah, saya tinggalkan ini, askantu min dzurriyyati. Ya Allah, saya tempatkan anak istri saya biwadin, di lembah ya Allah, yang tidak ada tanaman, nggak ada tumbuhan, nggak ada manusia.
Bagaimana mungkin saya tinggalkan jorok hasanah? Manusia, Nabi Ibrahim juga manusia, tapi itu cobaan, saudara. Itu Allah mengetes sampai di mana cintanya Ibrahim kepada Allah. Sama kita manusia, walaupun kita bukan Nabi, tapi dalam kehidupan kita, apa yang menyusahkan itu jadi pengetesan. Bagaimana kita tambah dekat apa tambah jauh dari Allah? Tambah dekat dengan Allah, selalu taqarrub kepada Allah, apa tambah jauh? Dites keimanan kita, ketakwaan kita. Itu Nabi Ibrahim sukses, berdoa ditinggalkan. Nggak lama Allah menolong, muncul air Zam-Zam yang tidak pernah habis mata airnya, sampai sekarang menjadi mata air yang mengenyangkan, yang menyehatkan dan semuanya. Nggak lama lagi terus ada golongan Arab Jurhum bergabung di situ. Akhirnya jadilah kota Mekah. Ya. Tidak lama, saudara, Ismail sudah bisa jalan. Nabi Ibrahim itu sebagian riwayat sebulan sekali naik buruk, tapi sebagian riwayat udah 6 bulan atau setahun sekali. Anak sudah lucu-lucunya, disuruh nyembelih. Coba dengan bayangkan. Orang anak kita sakit aja 3 hari, rasanya walaupun kita sehat juga kita ikut sakit, stres mikirin. Nangis lah, wah loro nangis, ngeringi bapak iya melok loro, ibu apa meneh. Stres pikirannya. Ini anak disuruh nyembelih, saudara, diperintah suruh nyembelih, gimana coba? Pengetesan, ujian. Ini kita cerita ini untuk memperbandingkan diri kita. Fa insyaallah mudah-mudahan kita selamat dari cobaan-cobaan yang berat. Cuman kadang-kadang seperti ini perlu kita ulang-ulang cerita. Kenapa? Karena setelah kita dapat cobaan kita lupa bahwa itu adalah pengetesan apa? Iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah semakin jauh apa tidak? Semakin jauh itu apa contohnya? Setelah dicoba semakin mengeluh terus nggak ingat bahwa itu pahala, nggak niat cari pahala. Semakin jauh sholatnya semakin nggak tertib. Dicoba ekonominya malah semakin jauh dari Allah. Seharusnya ya tetap semangat mencari maisha, tapi juga dibarengi dengan semangat mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena itu pengetesan iman kita. Pengetesan iman kita. Jadi di dalam cerita para nabi itu menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Maksudnya begini, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja dicoba dalam kehidupannya. Berarti kita yang mengikuti para rasul, iman kepada mereka juga harus siap. Siapnya bagaimana? Kalau cobaan hidup di dunia itu tidak ada yang bisa menghindari, saudara. Yang kafir, yang iman, semua akan kena. Adakah yang tidak sakit? Ada nggak? Pernah dengar nggak ada orang nggak pernah sakit sampai mati? Nggak ada. Adakah yang tidak mendapat cobaan dalam pekerjaan? Banyak. Yang non muslim juga banyak, yang maksiat ngelakuin maksiat juga banyak. Artinya nggak bisa. Cuman bedanya begini, kalau untuk orang yang tidak beriman, sesuatu yang berat, cobaan-cobaan itu siksa bagi mereka, siksa yang dicepatkan di dunia, dan kalau mereka nggak kembali kepada Allah akan dilanjut besok hari kiamat, waliyadzubillah, deblek 2 kali. Kalau untuk orang iman, kalau dia iman lalu dia melakukan kemaksiatan, maka musibah cobaan yang datang itu jadi pelebur dosanya dia, dengan syarat dia kembali kepada Allah. Tapi kalau tambah maksiat ya nggak bisa. Nah, ini kita perlu ingat, karena kita juga nggak lepas dari kesalahan. Kalau dia sudah iman, sudah muslim, dapatkan cobaan yang berat, yakinilah kalau itu penyebabnya, berarti itu menghapus kesalahan kita. Makanya orang sakit, kalau sudah 3 hari dia sabar, 3 hari saja, itu menghapus dosa-dosa dia. Nah, itu kan contoh dari cobaan. Ya, bagaimana? Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, kita sudah istiqomah, kita sudah baiklah, tidak pantas misalkan kata orang mendapatkan cobaan berat. Nah, itu bukti ujian Allah. Untuk apa? Untuk meninggikan derajat kita, untuk menunjukkan bahwa kita lebih dicintai oleh Allah,
meninggikan derajat kita, melipat gandakan pahala kita, berarti surga kita akan lebih tinggi. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bentuk apapun cobaan. Kullu ma yakrahul mu'min fahuwa musibah, dalam sebuah riwayat. Setiap sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang iman itu terhitung musibah, terhitung cobaan. Hatta syaukah, sehingga kata Rasul, sehingga sampai duri nusuk itu juga sebagai musibah. Di antara tiga itu tadi, apakah ini pelebur apa? Kalau bagi orang kafir itu siksa, bagian dari siksa. Kalau bagi orang iman karena pelanggaran itu bagian dari peringatan dari Allah dan melebur dosa kita, atau meninggikan derajat, menambah pahala kita. Pokoknya tiga ini hikmah namanya. Hikmah harus kita ingat selalu. Kita dapatkan apa? Saya di mana nih posisi saya ini? Apakah saya kafir? Apakah saya munafik? Waliyadzubillah. Apakah saya tetap iman, tetap muslim, tapi saya banyak dosa oleh Allah? Diharapkan saya kembali kepada Allah. Apakah saya ini sudah imannya tinggi, ketakwaannya tinggi, kok dicoba gara Gusti Allah? Soalnya ada yang putus asa gara-gara ini. Doanya begini, ya Allah, saya tiap hari sudah ke masjid, saya kajian Ustadz Khalil ikut terus, saya sudah semangat, kok dicoba seperti ini, bagaimana ini? Nah, berarti ini yang ketiga, jangan putus asa. Jangan putus asa, itu berarti tambahan pahala bagi, tambahan derajat bagi kita, tambahan surga kita. Yang perlu diingat, besarnya pertolongan nanti akan datang. In tansurullah yansurkum, nasrun minallah wa fathun qarib. Itu am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hum mata nasrullah. Oleh Allah dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Kalau kita sudah punya kualitas atau posisi sebagaimana para utusan, sebagaimana pengikut para utusan, artinya golongan ketiga tadi. Ingatlah zaman dulu para utusan pengikut sampai saking beratnya cobaan sampai mengatakan mata nasrullah. Kayak tadi itu. Ya, kayak tadi, kalau tadi putus asa, kalau dia ngomongkan kepada Allah nggak apa-apa. Ya Allah, saya sudah tertib sholat, saya kok masih dicoba seperti ini, berikanlah saya kesabaran. Tapi kalau marah-marah nggak boleh. Marah-marah kayak tadi, saya kok masih dicoba terus, apa ini? Lah ini putus asa. Tapi kalau mata nasrullah itu laporan kepada Allah, ya Allah kapan pertolongan kau? Enggak apa-apa. Zaman dulu para nabi dan pengikutnya saking debleknya cobaan berat tuh, ad-dharra wa zulzilu itu sampai seperti itu. Oleh Allah dijawab, ala inna nasrallahi qaribun. Kalau sudah berat, sudah lapor kepada Allah Ta'ala, tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi itu. Kalau pertolongan Allah sudah datang, berarti yang datang adalah rahmat Allah, berkah Allah. Kalau kita dapatkan harta, insya Allah harta yang berkah, harta yang rahmat. Kalau kita mendapatkan pangkat, insya Allah pangkat yang barokah. Kalau kita dapatkan anak turun, insya Allah anak turun yang barokah. Karena kesabaran kita di dalam iman dan bertakwa, mendapatkan cobaan dalam kondisi kita bukan karena kemaksiatan kita. Ini maka tiga kondisi ini supaya kita pahami agar kita bisa membagi kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan semua handai taulan kita, teman-teman kita, terutama yang kaitannya dengan yang sekarang ini musibah terus terjadi, bertubi-tubi di mana-mana. Tolong jangan diam, yang punya WA, punya HP, ingatkan saudara kita, walaupun non muslim, ingatkan firman Allah, terserah bahasa kita. Ayo kita bertobat, ayo kita banyak istighfar, ayo kita mendekat kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah. Subhanallah, kalau kita dengarkan ya, baru di Surabaya, kemudian di mana ada puting beliung, ada ini, nggak aman, kita nggak ada yang aman. Itu sudah kelihatan bahwa Allah menunjukkan, mengancam kita semua. Maka jangan pernah merasa aman. Semoga Allah memberikan kita semua ilham yang baik, kemudahan-kemudahan untuk menghadapi masalah ini. Jazakumullah khairah. Fa insyaallah cukup materi kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Yang longgar insyaallah besok Minggu pagi.
di pondok NHG. Napa NHG? Nah, NHG ngeletih hamalatul Quran. Nah, insyaallah bismillah kita akan coba membeberkan masalah kewajiban orang tua terhadap anak insyaallah bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa